Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan ketua masjid dan para pengurus masjid, yang kami muliakan para asatidz, para ustadz dan imam masjid, yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin hadirat yang sudah hadir di majelis yang insyaallah barokah. Saya berdiri aja Bapak Ibu ya, kayaknya kurang los gitu ya. Baik, mohon maaf. Biasanya kalau saya ya khutbah pasti berdiri kan, lebih nyaman berdiri kayaknya. Baik Bapak Ibu yang mulia, mungkin untuk mengisi subuh kali ini pertama sekali malah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat karunia hidayah sehingga kita bisa bersama melaksanakan satu perintah Allah Taala dan mendirikan satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Salat subuh adalah perintah Allah Taala, sedang berjamaah adalah sunnah Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin jamaah mulia, suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis yang sedikit panjang, yang termasuk hadis qudsi. Hadis qudsi ini satu firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi redaksinya itu disusun sendiri oleh Rasulullah SAW. Semua hadis ataupun Al-Quran ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang menjadi Al-Quran, ada yang menjadi hadis. Kalau Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa taala, redaksi atau tulisan atau susunan kalimatnya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dirubah sedikit pun atau disusun oleh Nabi SAW sedikit pun, dan memang tidak bisa dirubah sampai akhir zaman. Ini Al-Quran. Kalau hadis Nabi ini juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi redaksinya atau susunan kalimatnya disusun oleh Rasulullah SAW. Maka hadis ini ada berpotensi menjadi hadis palsu, atau bisa dipalsukan, atau bisa dirubah. Tapi ayat Al-Quran tidak bisa dirubah sampai akhir zaman. Adapun hadis qudsi, hadis qudsi ini firman Allah SWT, tapi redaksinya disusun oleh Rasulullah SAW. Satu ketika dalam satu hadis qudsi ini Rasulullah bersabda, Allah SWT berfirman, lama khalaqallahu al-jannah, ketika Allah Ta'ala menciptakan surga, maka Allah perintahkan berfirman pada Jibril, ya Jibril fanzur ilayya, wahai Jibril tengoklah surga. Maka Jibril menengok surga, dipenuhi dengan keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Maka kata Jibril, ay Rabbi wa izzatik, ya Allah demi kemuliaanmu, tidak ada satu orang pun yang melihat atau mendengar tentang surga illa yadkhulaha, kecuali dia ingin betul masuk ke dalam surga. Siapapun kita Bapak Ibu, ketika diceritakan hebatnya surga, indahnya surga, ini mesti pengen masuk surga. Kalau biasanya ibu-ibu ini suka dengan perhiasan, maka di surga ini batanya saja terbuat dari emas. Kursinya, singgasananya dihiasi dengan batu-batu permata. Ini kecondongan wanita ya bapak-bapak ya, jangan kaget. Kalau ibu-ibu ini nengok emas, nengok permata itu memang bahasa Jawanya kemecar, tertarik hatinya. Memang begitu. Karena kecondongan wanita ini kepada perhiasan dunia yang gemerlap-gemerlap, yang cantik-cantik. Ini memang kecondongan wanita. Maka kalau ada baju cantik mahal,
baju kurang cantik, kurang mahal, itu ibu-ibu mau dia milih yang mahal. Kenapa? Memang begitu kecenderungan wanita. Maka disitulah di surga nanti wanita dipuaskan dengan keindahan, gemerlap, bling-bling. Nah begitu ya. Kalau bapak-bapaknya lelaki, biasanya kecondongannya kepada kecantikan. Ini mohon maaf ya, kita bukan bahas poligami ya, tapi begitulah memang Allah ciptakan laki-laki itu kecondongannya kepada kecantikan. Sehingga di surga nanti Allah berikan istri yang banyak. Satu hadis Nabi itu diceritakan di surga laki-laki dipenuhi dengan dibebaskan nafsu syahwatnya, dibebaskan betul. Karena itulah kecondongan laki-laki. Tapi saya nggak bahas itu panjang bahasanya ya. Itu sedikit dari keindahan surga. Maka laki-laki dan perempuan yang mendengar tentang surga pasti tertarik untuk masuk itu. Kemudian wahaffaha bil makarim. Kemudian Allah menyelimuti surga. Allah memagari surga dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Perkara-perkara yang menyusahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Perkara-perkara yang tidak disenangi nafsu kepada ketaatan Allah Subhanahu. Maka ketika itu Allah perintahkan kepada Jibril lihat surga lagi. Maka ketika Jibril melihat surga kali kedua yang sudah diselimuti, dipagari, ditutupi dengan kesusahan taat kepada Allah Taala, kesusahan menahan nafsu, syahwat, kesusahan untuk beribadah kepada Allah Taala, maka kata Jibril, laqad khasyitu alla yad'uha ahad. Ya Allah, ay Rabbi wa izzati, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh aku takut tidak ada satupun orang yang sanggup masuk di surga. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika surga diselimuti dengan kesusahan taat kepada Allah Taala, kita tengoklah diri kita. Kita Bapak ya, sanggup menengok HP, entah buka-buka apalah kita, entah berita entah apa, itu sanggup berjam-jam, duduk termenung nengok HP, sanggup berjam-jam. Tapi sanggupkah kita 1 jam saja memandang Al-Quran, membaca Al-Quran 1 jam saja? Jangan 1 jam, 15 menit. Ini bokong kita macam-macam apinya. Langsung badan terasa keringat terseraikan, pokoknya nggak nyaman. Begitulah kesusahan tak kepada Allah. Kita tengok ya Bapak Ibu, anak-anak muda ini kalau nengok konser, saya nengok di TV ini, nengok konser itu berdiri di lapangan sambil joget-joget, itu mau berjam-jam, tapi sanggup nggak berdiri berjam-jam sholat? Kan sanggup kita. Sholat subuh aja tadi rasa udah panas telapak kaki, udah panjang betul rasanya. Sampai imamnya tadi satu sholat pun disingkatkan. Masya Allah. Kalau di masjid-masjid besar misalnya subuh Jumat nih sudah surat ya, ada surat apa? Sujud sajadah jadi ya, sama surat Al-Insan. Biasanya itu kaki udah panas. Nah, begitu. Tapi kita berdiri berjam-jam nengok musik, nengok konser, itu sanggup. Masya Allah. Itu terbukti bahwa memang surga ini diselimuti Allah dengan kesusahan untuk taat pada Allah SWT. Maka manusia untuk kesusahan pada Allah SWT seharusnya kita yakinkan pada hati kita, inilah kita jalan menuju surga. Satu contoh lagi, ketika kita berniat bersedekah, ya, kita sedekah Pak, memberi pengemis misalnya 200.000, itu udah besar rasanya. Tapi ketika kita masuk mall beli baju 200.000 itu kurang 200, 100.000 sedikit. Kita masuk mall, depan pintu mall itu 100.000 rasanya agak sanggup kita masuk mall. Tapi ketika kota infak jalan, Masya Allah, 100.000 udah paling besar. Begitulah. Ini kita tengok hati kita nih. Kesusahan untuk taat pada Allah SWT, maka sesungguhnya itulah pagar-pagar surga. Ketika kita sedang susah untuk taat pada Allah SWT,
yakinilah bahwa kita sedang berjalan di pagar-pagar surga. Berarti jalan kita udah benar, udah benar jalan. Ketika kita merasakan susah, merasakan enggan, merasakan tidak mau, sahabatnya tidak mau, nafsunya tidak mau untuk taat kepada Allah Subhanahu, maka di saat itulah memang kita berjalan di pagar-pagar surga. Kita sedang berjalan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang mulia, selanjutnya Allah Subhanahu berfirman lagi kepada Jibril, "Walamma khalaqallahu nar," ketika Allah menciptakan neraka, Allah berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, fanzur ilayya." Wahai Jibril, tengoklah neraka. Maka ketika Jibril sudah menengok neraka, maka Jibril pun datang lagi kepada Allah Subhanahu. Ay Rabbi wa izzatik, ya Allah, demi kemuliaan, sungguh tidak ada satupun orang yang mendengar tentang neraka pasti akan takut, tidak mau untuk memasuki. Takut, semua orang yang mendengar tentang neraka pasti takut untuk memasuki. Neraka secara bahasa Arab anar, anar artinya api. Karena memang neraka Allah ciptakan dari api dan berupa api yang menyala. Dalam ayat yang lain Allah katakan bahwa bahan bakarnya manusia dan batu. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah katakan panasnya api neraka ini dilipatkan 69 kali lipat. Berarti tambah satu, neraka itu sendiri 70 kali lipat. Maka kata sahabat yang mendengar hadis ini, Rasulullah, api satu dunia aja kami tak sanggup, apalagi 70 api dunia dilipatkan 69 kali lipat. Masya Allah, betapa panasnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita nengok peleburan baja, peleburan besi yang sekeras itu bisa leleh dengan api dunia. Apalagi kita, Masya Allah, habis. Tapi kita di akhirat nanti tidak bisa habis, hidup terus. Begitulah dahsyatnya siksa neraka. Begitulah luar biasanya neraka. Maka ketika Jibril melihat neraka, maka Jibril pun berkata, sungguh aku takut, sungguh tidak ada satu orang pun yang akan sanggup, yang akan mau untuk masuk neraka. Semua orang tidak akan mau. Begitulah luar biasa. Kemudian haffaha bisyahawat. Kemudian Allah selimuti ini neraka. Allah penuhi selimut neraka atau pagari neraka ini dengan kenikmatan nafsu, kenikmatan syahwat. Allah pagari ini neraka dengan kenikmatan dunia, kenikmatan maksiat. Kemudian Allah perintahkan lagi kepada Jibril untuk melihat neraka. Maka ketika Jibril melihat selimut daripada neraka, pagar daripada neraka ini, maka Jibril pun akan tertegun lagi. Ay Rabbi wa izzatik wa jalalik, kata Jibril, ya Rabbi, ya Allah, sungguh demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, laqad khasyitu an la yadkhulaha ahad, la yabqa an la yadkhulaha ahad. Sungguh ya Allah, aku takut tidak ada satupun manusia yang tersisa kecuali semuanya masuk neraka. Begitulah takutnya Jibril ketika neraka sudah diselimuti kenikmatan syahwat. Maka justru yang ditakutkan Jibril, tidak ada satupun manusia yang lolos dari neraka. Masya Allah, kita tengok Bapak Ibu sekalian, narkoba ini katanya, narkoba ini lebih mahal dari emas. Kalau emas timbangannya gram-graman, kalau narkoba entah apa timbangannya, karena sedikit aja itu udah ratusan ribu bahkan jutaan. Padahal jelas-jelas merugikan, jelas-jelas menghancurkan. Orang yang pakai narkoba dalam jangka lama itu saya lihat itu udah hang otaknya. Tapi harganya mahal, dapatkannya susah. Ya kan? Kalau ketahuan polisi ditangkap masuk penjara. Kalau dikonsumsi otaknya bisa second. Nah, tapi banyak yang mau, banyak yang ngejar, bayangkan. Bahkan kita setiap berita mesti ada penangkapan narkoba. Ini tandanya memang manusia
berjalan dengan di pagar-pagar neraka. Karena pagar neraka ada kenikmatan-kenikmatan syahwat, kenikmatan-kenikmatan nafsu. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang punya istri pun masuk dari istri orang. Nah, begitu kan? Luar biasa kenikmatan syahwat. Kecondongan kita pada yang haram. Begitulah nafsu. Maka dalam ayat Al-Quran itu Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini selalu memerintahkan kepada keburukan. Begitulah pagar-pagar neraka. Bahkan satu orang yang hobinya mabuk ya. Kalau satu orang ini mabuk, dia sedang minum minuman keras, itu kawannya adalah ditawarin. Ayo kawan, ayo bro, minum sama, begitu. Tapi ketika dia minum kopi atau dia minum spray, tidak ada ditawarin. Bahkan satu botol pun tak mau dia join. Tapi kalau arak satu botol join, bayangkan, luar biasa. Seakan-akan minuman keras ini sebagai lambang persahabatan. Inilah pagar-pagar neraka. Yang inilah Bapak Ibu, ketika kita sedang nikmat, asik, senang hati kita dalam kemaksiatan, berarti tandanya kita sedang berjalan di pagar-pagar neraka. Ketika kita nafsu kita nyaman, ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu, itulah iman, kata Nabi. Jika seseorang melakukan ketaatan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu, hatinya merasa senang, itulah iman. Tapi sebaliknya, ketika hati senang dengan kemaksiatan, berarti kita sedang berjalan di pagar-pagar neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, ini tausiah yang singkat ini, kesimpulannya bahwa ketika kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu, yakinilah di saat itu nafsu kita akan meronta. Kita akan merasa berat. Sholat tahajud untuk bangun 2 rakaat saja itu berat rasanya. Tetapi ketika kita ada siaran bola, sanggup kita bangun jam 2 nonton bola berjam-jam. Tapi ketika kita ambil wudu untuk sholat 2 rakaat, terkadang itu beratnya bukan main. Maka yakinilah ketika nafsu kita berat untuk mentaati, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu, yakinilah di saat itu kita sedang berjalan di pagar-pagar surga. Yakinilah di saat itu kita sedang berjalan menuju ke arah surganya Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya, ketika hati kita senang, bahagia ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu, maka yakinlah di saat itu kita sedang berjalan di pagar-pagar neraka. Jemaah yang mulia, sudah 15 menit. Semoga apa yang kita sampaikan, yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum